Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang pitching iklan. Jadi di mata kuliah strategi pitching iklan ini adalah pertemuan pertama yang akan mengulas kenapa sih sebuah agensi itu membutuhkan pitching iklan dan kenapa kalian membutuhkan agensi baru setiap tahun. Kita akan jawab di sini. Jadi ini adalah agensi dan pitching. Buat teman-teman yang belum tahu, pitching itu adalah istilah di advertising agency yang artinya tender. Jadi setiap tahun, setiap klien itu biasanya butuh agensi baru untuk agar dia mendapatkan pendekatan kreatif yang baru untuk produknya. Caranya pakai tender atau istilahnya pitching lah dalam bahasa iklan. Proses ini adalah proses pitching yang saya kutip dari Picton and Broderick di tahun 2000 bukunya. Tahap pertama yaitu adalah presentasi kredensial. Jadi ini sebenarnya presentasi perkenalan dulu. Yang isinya yang pertama adalah meyakinkan klien kalau agensi ini kredibel. Yang kedua, profesional. Terus kemudian agensi ini punya portfolio yang bagus. Maksud portfolio yang bagus ini tuh sesuai dengan bisnis klien. Jadi kalau dia itu Honda mobil gitu ya, si agensi ini membuktikan kalau dia tuh pernah bikin project-project iklan mobil loh. Terus berikutnya ada lagi special skill. Jadi gini, beberapa agensi itu kuat dalam beberapa bidang. Ada yang kuat di pemilihan medianya, ada yang kuat di bidang divisi kreatifnya. Nanti diujikan dengan bentuk award, ada kuat di strateginya. Nah, di presentasi kredensial ini saatnya agensi-agensi untuk mempromosikan dirinya bahwa saya itu kuatnya di bidang apa. Fase berikutnya setelah klien kenal dengan agensi-agensi, kemudian dia akan mengundang di satu hari yang sama agensi ini di acara client brief. Jadi di sini biasanya dia akan memilih 5 agensi, diundang, datang, biasanya tim account eksekutifnya datang, terus di sini klien akan presentasi. Yang pertama, produk yang akan dia pasarkan di tahun ini. Di sini termasuk nama mereknya apa, kemudian harganya berapa dipasarkan, pola distribusinya seperti apa, terus sifat produknya, musiman atau tidak, mereka akan menjelaskan dengan detail di sini. Dan yang kedua, data tentang perusahaannya. Misalnya produknya Pepsodent, perusahaannya Unilever, maka di sini Unilever akan mempresentasikan juga perusahaan seperti apa. Dan kemudian klien juga akan mempresentasikan kondisi pasar seperti apa, persaingannya, terus kemudian segmentasi adalah target audiens yang akan disasar, dan terakhir anggaran. Jadi dia juga sharing budgetnya berapa nih untuk bikin campaign selama setahun. Tahap berikutnya breakdown. Jadi fase ini akun eksekutif tadi akan pulang ke advertising agency, kemudian dia akan membedah tujuan klien dalam melaksanakan campaign-nya apa. Nah, setelah itu proses mulai berjalan di divisi AE, masuk ke planner, masuk ke kreatif, kemudian di hari yang telah dijanjikan mereka akan presentasi pitching. Jadi presentasi pitching ini adalah AE dan tim kreatif, juga tim strategi akan datang ke tempat klien, mereka akan mempresentasikan. Yang pertama, solusi dari masalah klien apa? Sebetulnya masalah klien ini biasanya terbagi jadi 2 kelompok besar. Yang pertama, awareness saat mereka punya produk baru tapi belum ada yang kenal, atau yang kedua, produk ini nggak laku. Solusinya awareness juga sih. Jadi di sini dia udah punya produk tapi nggak laku, atau yang kedua dia punya produk baru dan orang belum kenal. Intinya sih dua masalah besar itu yang biasanya muncul. Nah, di sini ada solusi dari masalah klien akan dipresentasikan oleh tim dari advertising agency. Dan yang kedua, ide-ide dalam promosi penjualan. Nah, ini tadi nih yang dicari oleh klien. Dia ingin pendekatan-pendekatan baru dalam berkomunikasi. Oke, berikutnya pitching. Di sini ada proses presentasi, ide kreatif, kemudian strategic plan. Jadi ini apa aja sih yang ada yang harus diperhatikan saat melakukan pitching? Ya ini. Terus kemudian profesionalisme, dan 4 proses ini itu di
dipimpin oleh account team dan juga account planner. Jadi divisi account ini adalah divisi yang paling paling depan, ujung tombaknya, yang menjembatani antara advertising agency dengan klien. Nah, sekarang kita lihat antara klien dan agensi. Jadi klien seperti apa, butuh agensi seperti apa. Jadi karena kita ada beberapa jenis agensi yang menangani spesifik klien. Nah, ini yang pertama nih. Oh, belum. Ini dia. Saat klien membutuhkan layanan komunikasi yang strategis dan menyeluruh, maksudnya gini, dia pasrah bongkoan sama agensi. Ini produkku, terserah gimana caranya, silakan dipasarkan. Jadi agensi akan membuat strategi komunikasi, strategi kreatif, plus produksi medianya, produksi iklannya, dan juga placement di medianya. Ini adalah yang komunikasi strategis yang menyeluruh. Makanya di sini klien-klien seperti ini dia membutuhkan full service agency atau agensi yang memberikan layanan secara penuh, menyeluruh. Yang kedua, saat klien membutuhkan layanan spesifik, jadi dia hanya butuh strategi kreatifnya saja, atau dia hanya butuh memproduksi TVC, memproduksi iklan cetak, atau dia hanya butuh strategi placementnya saja. Di sini klien bisa menghubungi small agency, jadi agensi-agensi kecil yang dia itu memiliki layanan spesifik. Dan yang ketiga, saat seorang klien butuh international market, jadi sering kita jumpai produk-produk Pantene, terus sampo clear, itu saat teman-teman lihat di Indonesia gitu ya, ini orangnya sih orang-orang Asia, orang kaya orang Indonesia, cuma mulutnya sama suaranya itu berbeda. Nah, ini iklan-iklan dubbing, biasanya iklan ini diproduksi di satu negara, tapi di placementnya di beberapa negara. Misalnya nih, Clear akan memasarkan produknya di Asia Pasifik atau di ASEAN gitu ya. Dia produksi di Thailand, cuma untuk pasar Indonesia, iklan yang sama kemudian didubbing pakai bahasa Indonesia. Terus kemudian di placement di Malaysia, iklan yang sama didubbing pakai bahasa Melayu. Terus di placement di Filipina, hal yang sama dilakukan didubbing dengan menggunakan bahasa setempat. Nah, ini untuk pasar-pasar internasional, mereka butuh multinasional agency. Nah, sekarang kita lihat juga apa sih yang harus dilakukan agensi merespon input yang diberikan oleh klien. Jadi saat pitching, saat agensi mendapatkan klien brief, yang di benak agensi adalah klien tidak tahu kenapa harus berkomunikasi. Makanya di sini hal pertama yang dilakukan oleh agensi, mereka harus mengulik dulu sebenarnya masalah klien ini masalah komunikasi atau tidak. Saat dia masalah komunikasi, mereka kemudian mencoba untuk membreakdown data-data ulang lagi agar mendapatkan strategi komunikasi yang tepat bagi klien. Yang kedua, di sini ada professional client brief. Nah, saat bentuk client briefnya ini sudah profesional, maksudnya di sini data sudah lengkap, agensi harus berpikir untuk meriset ulang, karena agensi harus mengecek validitas dari data tersebut. Jadi biasanya agensi memposisikan diri sebagai partner dari klien. Dia akan meriset ulang, dia mencoba melihat target audiens seperti apa, produknya seperti apa, apakah benar seperti yang di-sharing oleh klien. Dan di sini nanti outputnya akan menjadi strategi yang dekat atau yang solutif bagi klien. Yang ketiga, saat klien sudah memiliki marketing director, kemudian data sudah dipisah. Ada data produk, data place, tempat berjualan, data promosi, juga data price. Harganya berapa? Yang harus dilakukan oleh agensi yaitu mereview relasi antara produk, brand name, packaging, desain, dengan price, tempat distribusi, dan juga price, harga. Karena ketiga hal ini akan mempengaruhi promosi secara strategis. Jadi karena promosi adalah brand communication ya, ini dipengaruhi oleh tiga hal tadi, produk, place, dan juga price. Nah, kemudian yang dilakukan oleh agensi yaitu membuat strategi komunikasi bagi konsumen. Jadi di dalam materi pitchingnya, agensi akan membuat strategi iklannya seperti apa, dan kemudian strategi iklan ini bisa sukses atau tidak. Kuncinya adalah di make sense. Make sense berarti strategi ini menjawab permasalahan konsumen akan sebuah produk atau tidak. Contohnya gini,
saat Honda Vario ingin memasarkan produknya ke konsumen. Di sini konsumen konsumen pekerja awal dan mahasiswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Saat pekerja awal, dia butuh motor yang irit untuk memenuhi, agar dia bisa nabung untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Tapi saat dia memasarkan untuk mahasiswa, mahasiswa butuh motor yang irit agar dia bisa jalan-jalan kemana saja. Motivasi akan iritnya berbeda. Nah, strategi iklannya pun berbeda saat diberikan. Dasar strateginya itu tepat sesuai dengan insight dari target audience, maka kampanye akan sukses. Tapi jika strateginya itu buruk, walaupun idenya sangat kreatif, kampanye akan gagal. Nah ini, di sini ada peran dari account manager dari sisi brand. Jadi account manager ini dari sisi advertising agency yang akan intensif, dia sebagai mitra konsultasi bagi klien yang akan memberikan input fungsi-fungsi pemasaran agar strategi iklannya efektif. Nah, account manager pun akan membuat strategi iklan bagi konsumen. Dan saat strategi iklannya itu koheren, sesuai dengan insight konsumen tadi ya, Vario butuh irit karena jalan-jalan, karena butuh tabungan. Nah ini ketepatan dalam memilih insight membuat kampanye menjadi sukses. Nah ini seringkali iklan dibikin sama agensi ya, berupa solusi masalah pemasaran. Tapi dengan biaya yang besar, efeknya penjualan malah turun. Ini kan berbahaya. Dan biasanya brand akan menyalahkan agensi karena gagal. Nah, di sini sebetulnya saat agensi disalahkan karena kenapa nih udah biayanya mahal bikin iklan, penjualannya turun. Kita saatnya menginvestigasi. Karena pemasaran tidak hanya tentang iklan saja, tapi ada distribusi, ada sales promotion yang semua dilakukan oleh brand. Kita lihat, oh ternyata masalah yang pertama adalah layanan pelanggannya yang buruk. Jadi sales promotionnya buruk atau personal sellingnya mereka jelek. Nah, ini tidak bisa dikendalikan oleh agensi, tapi mempengaruhi penjualan. Atau yang kedua, distribusinya cacat. Maksudnya gini, barang yang seharusnya setiap awal bulan sudah sampai di lokasi, ternyata belum. Sementara iklan sudah membombardir media-media nasional. Dan kuncinya, saat konsumen datang ke toko kemudian tidak menemukan barang yang dia lihat di iklan, orang akan menggunakan produk alternatif lainnya. Misalnya nih ya, kita handle Supermi, kemudian bikin iklannya tayang di media nasional atau tayang di YouTube. Orang melihat, wah lucu nih, ada Supermi rasa gudeg Jogja, apa nyobain dong. Datang ke Indomaret, ternyata tidak ada. Akhirnya dia beli Indomie kari ayam seperti biasa. Ya sudah, Supermi dengan gudeg Jogja akan dilupakan karena orang akan kembali ke selera asalnya. Berikutnya, desain produksi yang buruk. Ini juga sangat mempengaruhi kemasan yang buruk. Terus produknya yang buruk. Misalnya di sini orang akan membeli pertama kali, tapi saat mereka misalnya nih ya, ada tadi Supermi rasa gudeg Jogja. Tapi saat orang nyoba rasanya ternyata nggak gudeg banget kok, ini seperti biasa aja. Orang akan merasa kecewa dan tidak akan membelinya lagi. Nah, kuncinya di sini adalah account manager. Jadi, account manager dari sisi agensi sebagai mitra konsultasi dari klien. Karena biar bagaimanapun, klien akan sulit menerima kenyataan-kenyataan seperti ini. Inilah fungsinya account manager untuk memahamkan ke mereka. Bukan karena kita defense, tapi lebih karena bagaimana agar ke depannya produk klien ini semakin baik, sehingga mereka bisa bertumbuh bisnisnya. Nah, karena kemungkinan juga account manager akan menemui klien-klien tidak memahami bisnis mereka seperti apa. Nah, disinilah fungsinya kita di advertising agency sebagai mitra dari klien.
Nah, sekarang kita melihat saat kita menjadi agensi, kita juga punya hak untuk memilih klien. Apa aja sih yang bisa jadi pertimbangan agensi untuk memilih klien? Yang pertama, kita harus riset dulu nih. Nah, jangan-jangan klien kita tidak punya masalah komunikasi. Jadi kayak tadi, oh ternyata permasalahan klien adalah distribusi mereka yang cacat. Ya, mereka tidak butuh advertising agency karena ini bukan masalah komunikasi. Yang kedua, etika. Maksudnya gini, saat kita kan gini ya, advertising agency sangat mungkin menghandle beberapa brand sekaligus. Jadi misalnya nih, kita sudah handle Indomie. Kita tahu di pasaran Indomie itu punya kompetitor Supermie dan juga Mie Sedap. Nah, saat ada pitching Mie Sedap, kita harus menjaga etika dengan klien yang sudah kita handle Indomie. Nggak mungkin kita megang 2 klien kompetitor dalam satu agensi. Secara etis itu tidak baik. Terus yang ketiga ada klien brief. Jadi di sini kita juga harus pastikan klien brief yang diberikan kita adalah communication brief. Jadi brief ini tadi sesuai masalah yang pertama, ada masalah komunikasi dan kita bisa memberikan solusi. Oke, terima kasih dari saya. Kita ketemu lagi di video tentang advertising berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.